Halo. Eh, Sudah berapa hari ini ya aku tidak membuat konten karena aku lagi bikin ebook ya, ada ebook yang bundling ya, jadi lebih bagus ambil dua-dua ya. Sekalian promosi ya. Jadi gini, itu buku aku launching sebenarnya kan bundling ya. Jadi untuk 50 orang pembeli pertama aku beri diskon sebesar 10.000 dan bundlingannya sekitar 67.000 ya. Oke, itu kegiatanku yang aku ingin buat ya. Jadi memang dari awal kan aku mau bikin satu playlist ini tentang kegiatanku sehari-hari ya. Jadi ini sekalian promosi ya, kenapa aku belum buat video ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi setelah aku di Demonize ya, itu aku terus terang bilang sama teman-teman kalian semua ya, yang para YouTuber ya, kalian jangan terlalu banyak berharap ya, karena aku sudah melihat banyak banget ya contoh-contoh yang kena Demonize ya. Itu bahkan yang bukan AI, yang aslinya memang dia animasi itu pun kena ya. Jadi dia bukan AI tapi dia animasi kena. Jadi sedangkan konten kucing yang asli, kucing asli bukan AI, itu juga kena ya. Jadi kalau dibilang YouTube kali ini ya membuat banyak perubahan ya. Jadi awal-awalnya aku juga merasa tidak adil ya, karena gini ya, tapi kalau kita pikir kita stay back ya, memang pertama-tama kita itu merasa gimana sih, salahku apa sih ya kan, tapi kita stay back, kita tenang, kita pikirkan kembali kenapa bisa terjadi seperti itu ya. Kalau ini menurut aku ya, aku tidak membela YouTube juga. Jadi kisah ini terjadi gara-gara aku bermain di konten AI ya. Jadi di konten AI aku ini yang tentang kucing dan anjing, kalian udah tahu ya, itu udah mulai perlahan aku hapus ya. Jadi nanti ke depannya pelan-pelan aku hapus semua, karena masih ada yang yang belum tayang, masih di jadwal ya. Jadi aku pikir pelan-pelan aku pindahin ke sosial media. Jadi nanti kalau bagian kalian yang ingin lihat nanti di sosial media ya. Jadi udah pasti konten kucing dan anjing yang AI itu betul-betul beresiko besar ya untuk di Demonize di YouTube ya. Jadi bagi teman-teman yang ngajukan banding segala macam ya, kalian jangan terlalu berharap ya mendengar ada beberapa konten kreator ya yang bilang bandingannya berhasil begini ya begitu. Kalian jangan berharap terlalu banyak, karena kalau konten-konten yang seperti itu ya, ini aku jujur aja bilangnya ya, karena kalau YouTube itu ya nggak mungkin dia gaji orang untuk melihat satu persatu, itu nggak mungkin. Dia pasti pakai AI ya, karena sekarang udah zamannya AI. Dia juga pasti pakai AI, dan jujur AI itu belum sesempurna yang kalian bayangkan ya. Dia belum bisa melihat ini video ya seperti yang mereka mau atau gimana, kita juga kurang mengerti ya. Tapi aku lihat sekarang mulai sudah ada lebih baik ya, AI ini semakin baik dan semakin baik ya, perkembangannya sangat cepat. Tapi kalau untuk video YouTube aku rasa belum begitu bisa melihat bahwa itu konten apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh si YouTube ini ya, gitu. Yang jelasnya kita juga nggak tahu, karena banyak sekali ya orang yang punya konten-konten yang kalau dibilang itu bukan AI tapi dibilang konten tidak autentik ya. Jadi kalau dibuat massal tidak autentik, kalau yang aku pribadi itu nggak mungkin juga, karena itu hasil pemikiran ide-ideku sendiri, karena aku suka hal yang lucu-lucu, jadi aku pengen membaginya ke teman-teman ya kan. Makanya aku salurkan ke video anjing dan kucing itu ya. Ternyata peraturan baru YouTube itu begitu dibuat itu semua kena sapu ya. Jadi kalian, aku nakutin kalian ya, tapi aku sudah melihat banyak ya konten kreator yang kena Demonize gara-gara konten yang seperti itu ya. Jadi untuk kedepannya kalian tahan dulu ya, jangan memikirkan untuk bisa dapat AdSense ya dari YouTube kalau kalian masih pakai AI ya. Jadi kalau orang yang mengajari begini dan begitu bisa lolos, kalian pikir baik-baik ya. Kenapa? Mungkin dia itu buka kelas atau gimana ya, tapi kalau sepanjang yang aku lihat ya, bahkan yang bukan AI bisa kena juga ya.
Jadi intinya sekarang YouTube itu membuat perubahan banyak ya. Tapi aku nggak bisa bilang juga ya yang mana yang gini dan gitu, saya juga nggak tahu karena mereka itu betul-betul sapu massal ya. Jadi banyak yang aku lihat yang memang kayaknya memang jelas-jelas bukan AI gitulah dan bukan dibuat massal ya. Kayak gimana sih yang dibuat massal kalau yang kayak misalnya ya, aku pribadi yang aku juga kena ya, tapi aku belum aku sudah mengajukan banding ya, dan videonya ada di sini juga ada, nanti kalian lihat sendiri di video panjang ya. Jadi kalau pribadi aku sendiri, aku menyadari aku kenanya pasti di video anjing dan kucing itu yang pakai AI ya. Jadi kalau sistemnya si AI-nya YouTube, aku yakin dia belum begitu sempurna. Jadi semua dideteksinya sebagai konten yang tidak otentik ya. Karena kan pasti dia masukkan, misalnya lah kalau aku pakai AI, aku mau kamu itu kerjamu ini begini, yang kamu sortir ini begini, ini. Ternyata dalam sortirannya itu kalian itu termasuk gitu, walaupun kalian itu bukan AI gitu. Tapi dilihatnya biasa kan kalau video itu satu channel itu sama semua kan. Baru orang bilang bisa lebih cepat maju kan, gitu kan. Tapi untuk yang sekarang, perubahan YouTube yang sekarang itu justru membuat kamu itu malah jadi konten tidak otentik karena dilihatnya sama semua. Gitu ya. Jadi itu adalah perubahan besar ya. Perubahan besar. Bukan berarti kalian itu sebagai kreator itu kreator yang gagal atau gimana, tapi tidak. Tapi memang YouTube lagi ada banyak perubahan besar. Jadi kalau misalnya kalian itu berharap bisa dapat AdSense dari konten-konten yang katanya workflow itu, yang langsung dari AI gitu, dia produksi sendiri, posting sendiri, dan bla 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 bla, kalian jangan berharap terlalu banyak. Kalau untuk AdSense ya, tapi kalau untuk kalian menghasilkan uang, misalnya untuk ads, mungkin bisa. Tapi kalian mesti mikir baik-baik ya, karena konten yang seperti ini terlalu banyak dan terlalu nyampah. Jadi mungkin ya, nanti satu-satu platform pasti akan bertindak tegas tentang itu. Ini pendapat aku ya. Jadi untuk teman-teman yang YouTuber yang seperti aku ya, cuma itu aja yang aku bisa kasih tahu. Jadi perkembangan aku sekarang, aku belum memikirkan untuk masalah AdSense ya. Aku lebih memikirkan bagaimana untuk memperoleh penghasilan ya. Jadi selain dengan AdSense, karena aku sekarang sadar tadinya pingsan kurasa puluhan tahun ya aku berjuang di YouTube ya. Jadi aku lihat dalam berapa tahun ini dia itu tiap tahun selalu ganti peraturan. Jadi sehingga kalau kamu itu dalam setahun itu kamu misalnya kreator yang bukan fokus 100% gitu ya. Padahal ada juga yang 100% gitu ya, satu hari bisa entah 10-an video atau lebih gitu ya. Itu bisa, dia dalam satu tahun itu berubahnya sangat banyak misalnya. Jadi dia sempat memperoleh hasil gitu sebelum YouTube itu berubah lagi gitu. Itu bisa kalau kalian mau bikin seperti itu. Tapi itu sangat capek ya, menurut aku itu sangat capek. Jadi kalau menurut aku, kalau kalian mau mendapatkan AdSense itu ya kalian itu betul-betul harus mengikuti banyak perubahan. Apalagi jika kamu itu, channel kamu itu kena masalah ya, seperti aku itu ya, katanya kan dinilai konten tidak otentik ya. Aku yakin yang masalah yang animasi AI itu yang kena ya kan, karena kontenku kan campur-campur ya. Karena aku pikir konten di channel aku sebenarnya mencerminkan kegiatanku sehari-hari, tapi ternyata itu yang membuat channelku itu tidak bisa maju ya, karena dia itu harus satu topik dalam satu channel. Tapi ternyata untuk perubahan baru YouTube itu ya, kalau misalnya channel kamu itu isinya hampir sama semua, itu kena juga tidak otentik. Jadi terus terang ya, aku agak bingung ya maunya YouTube ini apa. Tapi karena dia itu pakai AI ya untuk menyapu semua hal tuh, menyaring semua hal itu, jadi mungkin kita itu agak susah ya, kecuali kalian kalau mau kompak, semua kreator kompak ya, kalian itu entah ngadain petisi atau gimana nggak tahu lah. Tapi kalau aku itu udah move on ya dari masalah ini. Jadi kedepannya aku ingin kasih tahu ya, untuk channel ini mungkin nanti banyak yang dihapus ya. Terutama gameplay ya, gameplay Clash of Clans itu dinilai tidak autentik juga, karena gameplay itu hampir sama semua kan, kalian lihat ya, padahal tidak sama, tapi AI-nya dia itu belum bisa melihat begitu jauh. Jadi kalau misalnya kalian buat konten-konten gaming yang tidak ada kalian di situ,
kalian hati-hati ya. Karena aku sudah, jujur ya, channel aku itu isinya sudah ribuan ya, dari 2014. Jadi udah banyak yang aku hapus-hapusin ya. Sebenarnya lebih banyak lah dari itu, karena aku ini udah kedua kali kena ya. Jadi yang pertama itu katanya konten berulang. Jadi konten berulang itu yang kena waktu itu gameplaynya aku kena semua, ya kan. Waktu itu kan belum ada CapCut dan sebagainya, jadi aku editingnya masih kurang belum bisa ya, karena peralatan aku juga nggak ada. Jadi aku cuman rekam layar gitu, terus aku postingkan gitu tanpa aku ngomong, tanpa apa gitu. Itu kena juga ya. Jadi kalian jangan menghabiskan waktu kalian untuk berharap banyak ya. Jadi aku kasih tahu ya, kalian jangan menghabiskan waktu kalian terlalu banyak, dan effort kalian ya udah begitu banyak, ternyata kalian itu tidak bisa menghasilkan apa-apa di YouTube ini ya, terutama untuk AdSense. Aku kasih tahu aja, kita jujur di sini kasih tahu ya. Jadi kalian nggak usah berkira ikut-ikut kelas ini dan itu, kalian lihat itu gurunya itu apakah dia itu YouTuber besar atau gimana ya. Tapi ya it's okay sih, misalnya gini ya, kalau aku ya pribadi ya, karena aku kena demonize dari YouTube ya, kemudian gameplay aku banyak sudah yang aku hapusin ya. Hampir semua konten aku itu kan gameplay ya, hanya sebagian yang beberapa yang campur-campur gitulah ya. Tapi nanti untuk perubahan channel ini banyak yang aku hapus. Jadi kedepannya mungkin aku akan fokus ke bacaan baji, ramalan, cerita tentang klien-klien. Kalian sejujurnya aku itu adalah sebetulnya spiritual. Tapi karena aku itu masih insecure ya, tapi kalau untuk tahun ini aku pikir, aku lihat banyak kreator-kreator juga ya yang akhirnya speak up, jadi aku mencoba untuk speak up juga ya. Jadi aku tidak berharap terlalu banyak ya untuk AdSense ini ya. Mungkin pengajuan ulang aku mungkin agak lama ya, tapi yang jelas konten untuk Clash of Clans itu bakal aku hapus atau aku hentikan ya. Aku masih ragu sih, karena game aku yang satu-satunya masih terinstall di handphone itu cuma Clash of Clans ya, karena itu ada sejarahnya gitu, nilai historisnya gitu. Jadi menurut teman-teman itu harus dilanjut atau tidak, kalian boleh komentar di bawah ya. Jadi karena aku bingung juga harus bagaimana ya. Jadi kalau konten gaming aku ya, yang terakhir aku ada ngomong di sana ya perkembangannya, kan dari tahun per tahun. Yang sayangnya gameplay yang dulu ya, waktu TH-TH kecil itu udah aku hapus semua ya. Itu sebetulnya sayang sekali, karena mungkin kalau aku pemain Clash of Clans, pas aku bingung, aku kan lihat gameplay orang lain juga gitu kan. Jadi sebenarnya awalnya itu aku masukin ke YouTube tuh karena ya begitu, mungkin bisa menolong teman-teman yang ingin bermain game tapi bingung ya caranya yang TH-TH kecil itu ya. Tapi sangat-sangat maaf sekali ya, sudah aku hapus semua ya, yang nggak ada akunya di situ. Kemudian di tahun 2025 ya, kemarin tahun 2025 itu aku kena klaim hak cipta ya. Itu lagu yang aku pakai di YouTube, di gameplay aku itu Clash of Clans itu hampir kena semua. Jadi kalau untuk ngedit ulang semua itu aku rasa itu sangat-sangat capek ya. Mungkin idenya harus bagaimana ya, teman-teman kasih saran dong. Kalau diedit ulang itu betul-betul ratusan ya, karena hampir semua aku pakai itu. Bahkan untuk awal pembukaannya aja kena juga, yang cuma berapa menit itu kalau dipotong kena juga, karena di YouTube nggak ada fitur yang bisa hapus musik background ya seperti CapCut. Mungkin YouTube harus meningkatkan alat pengeditannya ya, bisa hapus background sound ya. Jadi itu berguna untuk para kreator yang ketika mereka tiba-tiba dari tahun 2014 tiba-tiba 2015 tiba-tiba kena klaim hak cipta karena lagu remix yang bawaan dari Clash of Clans atau yang lain-lainnya, yang untuk gamer-gamer lainnya mungkin agak bisa terbantu ya. Ini saran aku untuk YouTube ya. Jadi ya begini saja ya. Jadi kedepannya mungkin aku akan bahas masalah-masalah yang spiritual, yang sesuai dengan aslinya aku itu memang itu. Jadi mungkin kedepannya aku akan bahas masalah-masalah itu, dan mungkin aku tidak fokus ke AdSense lagi. Dan karena aku itu sangat suka belajar ya, jadi aku itu sebetulnya juga penulis ya kan, tapi belum begitu mencoba ke dunia penulisan. Jadi ketika aku kena demonize ini, kan punya waktu luang untuk berpikir ya, karena mau posting apa lagi nih, jadi bingung gitu. Jadi punya waktu untuk berpikir. Akhirnya
Aku belajar tentang menggunakan AI dan aku mencoba menulis buku tentang itu juga, biar aku sebetulnya ini untuk diriku sendiri ya aslinya. Jadi aku desain juga karena aku itu nggak suka melihat semua tulisan. Terakhir setelah aku desain kok kayaknya kita coba-coba kita jual aja ya, karena aku pikir jadilah buku bundling itu ya, buku yang tentang ChatGPT ya. Sebenarnya bukan untuk ChatGPT aja, itu bisa untuk AI yang lain ya, yang pembahasan di situ. Kalian boleh pakai Claude, boleh pakai Grok, boleh pakai Gemini, boleh pakai Meta ya. Tapi kalau untuk aku ya, aku bisa sarankan kalau kalian yang untuk YouTubean kalian lebih bagus pakai Gemini yang bawaan dari YouTube juga ada. Kalian bagus pakai itu ya. Untuk sekarang ini ya, di sekarang ini ya. Jadi nanti kalau video ini kalian lihat entah berapa tahun kemudian ya, itu mungkin udah tidak relevan ya, karena berlaku untuk sekarang saja. Jadi aku nggak tahu lagi mau ngomong apa, karena ini aku udah menjanjikan dari awal 2026 aku mau mengisi kolom kegiatan sehari-hari. Aku buat video tentang kegiatan sehari-hari aku ya. Jadi mungkin aku nggak tahu ya gimana. Yang penting aku ini bergerak menuju ke aslinya. Memang aku itu suka menulis ya, suka baca komik juga. Jadi suka nyanyi juga ya. Jadi kedepannya mungkin aku akan meniti karirku sebagai seorang penulis dan aku menjualnya di platform LinkedIn ya. Nanti websiteku juga aku ubah. Jadi berapa hari ini aku sibuk mengubah website aku biar lebih kelihatan profesional ya, karena aku juga suka kotak-katik website. Jadi kedepannya aku nggak tahu ya aku jalan ke arahnya kemana, tapi untuk saat ini ya, untuk saat ini tanggal 1 aku akan launching buku bundling ya. Lebih baik kalian beli bundling, kan dalam yang 67.000 itu nanti saya kasih voucher ya. Nanti ada vouchernya ketika kalian nanti check out khusus untuk yang itu aja. Jadi saya kasih voucher 10.000 ya. Jadi sekitar 50-an ribu aja kalian bayar untuk 2 buku ya. Dan buku itu penuh dengan desain yang bagus ya, enak dibaca. Ya boleh dibilang promosi, tapi nggak juga ini ya promosi juga sih, tapi ini penilaian jujur dari aku sendiri. Ya semoga kalian terbantu ya, karena di zaman AI ini ya, kalian kalau betul-betul tidak kenal AI, kalian itu sangat-sangat sayang sekali. Oke, sampai di sini aja video kita ya. Jadi ini cerita untuk aku hari ini. Aku nggak tahu kapan aku postingannya ya, tapi yang jelas ini tanggalnya tanggal 29 Mei ya aku buat video ini ya. Jadi sesuai dengan kondisi hari ini dan cerita hari ini. Oke. Kalian boleh komentar apapun penilaian kalian tentang video ini. Kalian boleh tanya-tanya. Yang khusus untuk Baji itu sangat bagus ya, karena aku terakhir biasanya biarpun aku bisa menghitung blueprint orang, ramal pakai tarot, dan kadang-kadang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan spiritual lainnya ya kan. Tapi sebetulnya aku itu kurang suka meramal diriku sendiri itu. Tapi karena aku kena masalah yang demonize ini ya, aku agak tertampar atau gimana, agak shock gitu ya. Terakhir aku melihat blueprint diri aku sendiri dan aku kaget ya. Ternyata dalam blueprint aku sendiri yang aku cek sendiri ya, ternyata aku itu memang nggak cocoknya di kayak penjualan gitu. Jadi selama ini memang aku itu aktif ya untuk jual ini jual itu, apapun aku kerjakan ya untuk making life ya, biar bisa hidup kata orang. Tapi memang ya berakhir dengan ada aja masalah. Nanti aku ceritain di video selanjutnya ya, kalau perlu diceritain kalau memang kalian mau mendengarnya. Jadi ketika aku melihat blueprint aku itu ya, kayaknya memang penting ya bikin blueprint itu ya. Makanya kenapa aku bikin aku agak terbuka ya untuk terima konsultasi ya. Padahal aku pernah menutup diriku bertahun-tahun ya, karena merasa terganggu ya dengan banyaknya telepon, chat yang minta dibacain begini begitu, karena itu menghabiskan energi yang sangat banyak. Dan aku itu nggak pernah pasang tarif juga ya. Jadi kadang-kadang itu sangat mengganggu kehidupan, sampai anakku bilang gini, mama itu lebih penting orang lain daripada anak sendiri. Dan sejak itu
aku berhenti untuk mengurus urusan orang lain sampai sekarang. Tapi karena sekarang anakku kan udah besar semua, jadi aku melihat kondisi yang seperti ini, sepertinya aku udah mulai mengerti dan aku terbuka untuk itu. Jadi bagi kalian yang ada masalah, kalian boleh curhat di website aku ya. Tapi aku nggak tahu kedepannya website itu aku ubah sampai gimana. Tapi untuk saat ini, website itu ada formulir, kalian boleh curhat di sana ya. Boleh curhat di sana by email ya. Kalian boleh kirim email di sana, atau kalian boleh komentar di sana. Nanti aku hubungi atau gimana ya yang bisa aku hubungi, atau kalian boleh di WhatsApp. Di website aku ada ya di deskripsi, kalian boleh curhat di situ. Nanti aku balas lewat video atau aku bikin e-booknya seperti PDF ya. Kadang-kadang kan ada, kalau kayak blueprint ini ya isinya sangat banyak ya sebetulnya, tergantung apa yang ingin kalian tanyakan ya. Kalau kalian mau dan tertarik, aku bisa buat ya. Tapi karena kita pakai LinkedIn ya, itu kan kita numpang di tempat orang lain, dan aku juga bayarnya per bulan. Karena kita gini ya, kita pakai jasa orang lain, kita pakai apanya orang lain gitu kan, harus ada pertukaran energi ya, nggak boleh kita pakai semua gratis ya. Karena tidak bagus juga untuk diri kita sendiri ya. Kalau kita sering-sering gratis ya, kita itu menutup kemungkinan kita itu untuk punya rezeki yang lebih besar gitu. Karena apapun yang kita keluarkan, biasanya kita itu mendapatkan gantinya ya, biasanya berkali lipat sih. Biasanya seperti itu, tergantung niat kita untuk mengeluarkan uang itu ya, atau tenaga kita itu ya. Biasanya seperti itu, karena setiap yang kita perbuat di semesta ini ya, semesta itu akan memberikan nilai yang sesuai dengan apa yang kamu lakukan, yang biasanya orang bilang karma ya. Jadi mungkin ada ya biaya yang dikenakan, karena kita juga numpang di platform orang ya, karena mereka juga harus bayar sewanya untuk hosting dan sebagainya ya. Tapi aku yakin itu nggak masalah sih, karena blueprint kamu itu, kalau kamu tahu blueprint kamu itu, maka kan aku tahu, kamu akan tahu ke depannya itu kamu harus melangkah bagaimana biar tidak habis waktu kalian seperti yang aku lakukan selama ini. Karena ketika aku melihat blueprintku sendiri, aku kaget, dan kenapa dari dulu aku tidak melihat ya blueprint aku sendiri ya, padahal aku bisa melihatnya gitu. Oke deh, sampai di sini aja, see you in the next video, dan aku tunggu komentar kalian di bawah ya. Apa yang ingin kalian tahu ya, kalian boleh komentar di bawah ya, apa kalian butuh ini dan itu, kalian boleh menghubungi aku di website aku ya. Mungkin saat ini aku masih mencoba untuk merubah-rubah gimana, karena aku orangnya agak idealis sih. Oke deh, makin panjang dan makin panjang ya, hampir setengah jam aku cerita ternyata. Oke, see you in the next video and goodbye.